UMKM ke depan harus dekat dengan masyarakat, itu yang pertama. Lalu yang kedua harus menunjukkan bentuk affirmative action konkret kepada masyarakat, dan inilah bentuk simbolisasi awal kami menjawab, merespon serta menjalankan amanah Pak Presiden bahwa pelantikan kita ini dan launching logo ini kita menganggap bahwa kalau kita ingin berkontribusi, kalau kita ingin mensukseskan program-program yang dalam hal ini program UMKM, ya kita harus memulainya dengan dekat dengan masyarakat, dalam hal ini pengusaha UMKM. Jadi keberadaan kami di Tanah Abang ini sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan kudu untuk dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM. Itu. Ya, itu nanti salah satunya kan begini. Di sektor UMKM itu ada 3 fase kan. Fase yang pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan pendampingan kepada masyarakat yang ingin memulai usahanya. Lalu setelah dia memulai usahanya kan itu tidak bisa kita lepas begitu saja. Harus banyak supporting, pendampingan pelatihan, pendampingan bagaimana mengakses pembiayaan dan lain sebagainya. Nah, salah satu tugas dari staf ahli usaha rintisan itu yang notabene adalah Pak Julius. Beliau orang yang cukup memiliki pengalaman di dalam sektor mikro dan kecil di usaha UMKM, dan kami membutuhkan pikiran dan buah pikiran beliau untuk bisa mensupport di wilayah tersebut. Ya. Oh ya, jadi begini, kan di dalam alokasi KUR 300 triliun itu dialokasikan sekitar kurang lebih 20 triliun untuk KUR alat. Jadi apa itu KUR alat? Kredit usaha yang diberikan kepada UMKM, tetapi yang kita berikan bukan uang cash, tapi berupa alat untuk menunjang kebutuhan usaha mereka. Jadi, nah di situ kan kami perlu membuat turunan-turunannya, kan harus kita buat aturannya, yaitulah yang sedang kita persiapkan. Apa? Ini lagi kita koordinasikan dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dengan beberapa lintas sektoral lainnya. Jadi tentunya sektor-sektor produktif ya. Sesegera mungkin. Pada prinsipnya adalah support alat untuk UMKM. Jadi salah satunya yang di sektor industri tekstil bisa jadi nanti kita lihat Mas, ini sedang kita kaji. Jadi nanti salah satunya pertanian, perikanan, dan beberapa itu. Sedang kita koordinasikan untuk membuat skemanya. Kamu buru-buru amat. Iya, makanya ini. Tentunya yang paling penting itu melibatkan UMKM di daerahnya masing-masing. Sama seperti kayak makan bergizi kan, itu melibatkan UMKM yang ada di daerah masing-masing. Pak Maman. Ya. Tes. Nggak ada, itu gini Mas. Saya ingin sampaikan dan klarifikasi. Makanya hati-hati. Tentunya sekarang kita juga meminta aparatur kepolisian untuk menindak oknum-oknum yang membuat narasi atau menawarkan jasa terkait program makan bergizi gratis. Jadi semua program makan bergizi gratis di bawah koordinasi kendali Badan Gizi Nasional. Jadi apabila ada pihak-pihak yang menawarkan hal-hal kayak begitu, laporkan kepada aparat kepolisian. Gitu, supaya tidak menyesatkan. Ini program yang bagus, jangan sampai dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Apa? Oh, saya pikir itu domainnya di Kemenko Perekonomian.
Ya saya fokus UMKM aja. Utang UMKM Pak saat ini progresnya sudah sampai berapa Pak? Ini udah beberapa kali saya sampaikan. Jadi progresnya terus kita melakukan review UMKM mana yang nanti akan mendapatkan. Sementara ini kan yang sudah masuk dalam daftar hapus buku itu kurang lebih ada 1 juta. Dari daftar hapus buku itu akan kita pindahkan ke daftar hapus tagih supaya putih kembali. Nah itu butuh beberapa review, butuh direstrukturisasi, ada proses mekanismenya di internal bank. Sampai saat ini yang sudah terdaftar masuk dalam daftar hapus tagih kurang lebih 67.000. Nah itu akan terus nanti meningkat. Nah itu kira-kira penghapusannya kapan Pak? Penghapusannya Terus berjalan itu sekarang sudah mulai terhapus itu 67.000 itu secara administrasi. Sudah mulai. Jadi ini tinggal proses administrasi saja. Oh macam-macam, tapi rata-rata di angka 20 juta, 10 juta, 30 juta. Rata-rata di bawah 50 juta. Rata-rata semuanya. itu baru untuk periode pertama ya Pak? Iya. 7.000 secara bertahap. Ya. Ya range-nya tadi itu sekitar 2 triliun something. Ya itu nanti domainnya kita fokus UMKM aja Mas. Apa? Ya, saya sampaikan di PIP kita ada PIP itu Pusat Investasi Pemerintah di bawah Kementerian Keuangan. Kemarin sedang dibahas, digagas atau diinisiasi bahwa nanti bentuk bantuan PIP itu bisa masuk ke BUMDes. Gitu. Ini sedang lagi diinisiasi. Ini dalam rangka mendekatkan akses pembiayaan kepada publik dan masyarakat, dan BUMDes sebagai salah satu leading sektor badan usaha di desa yang nanti juga ini akan kita koordinasikan juga bersama-sama dengan Kemenko. Yuk, terakhir. Nah itu tanya ke Badan Gizi deh Mbak, jangan. Iya. Saya pikir nanti kalau yang MBG silakan nanti koordinasi dengan ditanyakan ke Badan Gizi Nasional. Kita cukup ya karena Cukup ya. cara yang Terima lain. kasih.